Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Bertemu kembali dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan mengulas tentang proposisi. Jika kemarin kita sudah mengulas tentang klasifikasi, kemudian juga jenis-jenisnya yang meliputi jenis-jenis klasifikasi, maka kali ini kita akan mengulas tentang proposisi. Diawali dari pengertian. Kita langsung masuk saja ya pada pengertian. Oke. Proposisi ini merupakan pernyataan ya dalam bentuk kalimat yang mana nanti akan dapat dinilai benar atau salah. Selanjutnya definisi yang kedua, proposisi merupakan sebuah pernyataan ya tentang hubungan antara dua konsep. Nah, jadi nanti proposisi ini bisa menghubungkan dua konsep atau dua term, atau bisa juga menghubungkan antara dua proposisi sekaligus. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan ya definisi dari proposisi itu merupakan sebuah pernyataan ya, sebuah pernyataan dalam bentuk kalimat yang nanti terdiri dari quantifier, kemudian subjek, dilanjut dengan copula, dan yang terakhir adalah predikat. Yang nanti dari pernyataan tersebut ini dapat dinilai benar atau salahnya. Ya, apakah nanti di bagian proposisi, jika misalnya ada proposisi majemuk ya, apakah proposisi pertama ini benar ataukah nanti yang proposisi kedua salah dan lain sebagainya. Nanti akan kita ulas lebih jauh. Nah, di sini unsur proposisi yang sudah saya singgung tadi sedikit. Jadi dalam proposisi ini minimal harus mengandung 4 hal ini. Nah, ini ya termasuk dalam proposisi tunggal ya. Proposisi tunggal ini minimal terdiri dari satu quantifier, kemudian satu term subjek, terdiri dari satu copula dan juga satu term predikat. Nah, adapun quantifier di sini ini bisa berupa perkataan ya yang menunjukkan jumlah anggota. Nah, jumlah anggota, apakah anggotanya keseluruhan atau universal ataukah partikular atau sebagian, dan bisa juga singular atau personal ya, seorang, perorangan. Nah, itu adalah contoh ya, contoh term yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa hal tersebut adalah quantifier. Yang berikutnya kita masuk pada term subjek. Term subjek ini merupakan term yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi yang dibicarakan ini apa? Apakah hewan, ataukah manusia, ataukah benda yang lain? Nah, sebagai contoh termnya ada manusia, siswa, kelinci, dan lain sebagainya. Sementara copula ini merupakan perkataan yang menunjukkan sifat hubungan antara subjek dengan predikat. Jadi antara subjek dengan predikat ini ada hubungannya enggak? Nah, kalau misalnya ada hubungannya, ini nanti implikasinya positif atau negatif. Nah, itu nanti ada konsekuensinya. Adapun contoh dari copula ini adalah kata adalah, kemudian kata bukan atau adalah bukan, ya, dan lain sebagainya. Kalau adalah berarti di sini menunjukkan adanya korelasi positif. Sementara kalau bukan berarti menunjukkan adanya korelasi negatif. Selanjutnya term predikat. Nah, term predikat ini merupakan term yang menerangkan subjek. Dari subjek yang sudah disebutkan, misalnya kita menyebutkan tadi siswa. Siswa itu siapa? Nah, jadi siswa maka dijelaskan dalam term predikat ini ya adalah orang yang belajar. Nah, orang yang belajar ini menjelaskan term subjek atau siswa tadi. Nah, sebagai contoh untuk lebih mengetahui gambaran utuh tentang proposisi yang terdiri dari masing-masing P, S, K, dan P ini adalah semua siswa adalah orang yang belajar. Nah, semua siswa ya, atau nanti akan kita ketahui apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kita lanjutkan pada jenis proposisi. Jenis proposisi ini didasarkan atas syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama ini adalah
proposisi kategorik. Nah, proposisi kategorik ini tidak mengandung pernyataan, ya, tidak mengandung pernyataan tanpa syarat. Ya, jadi pernyataan, mohon maaf, maksudnya adalah yang mengandung pernyataan tanpa syarat. Jadi tidak ada kausalitas, hubungan kausalitas. Jika dan maka itu tidak ada. Jadi sifatnya bebas. Ya, sifatnya bebas, biasanya minimal terdiri dari masing-masing satu QS, ya, QS, K dan P. Nah, ini bisa juga untuk kategorik bisa masuk dalam bagian dari proposisi tunggal, ya, karena kalau yang terdiri minimal dari satu tadi, ya, masing-masing satu, berarti masuk dalam kategori proposisi tunggal. Sementara untuk hipotetik dan disjungtif ini masuk dalam kategori proposisi majemuk. Nah, di sini untuk hipotetik proposisi menggunakan syarat khusus. Syarat khususnya apa? Syarat khususnya adalah adanya hubungan kausalitas tadi, hubungan sebab akibat, jika dan maka, atau kata lain jika, misalnya apabila, manakala. Nah, jadi harus ada syarat tertentu hingga kita mencapai kata maka, ya. Jadi jika, maka, sebab dan akibat itu syaratnya. Nah, sebagai contoh, ya, ini adalah jika aku naik kelas maka aku akan mendapat hadiah. Nah, maka jika aku naik kelas ini merupakan sebuah syarat, ya, atau sebab. Maka akibatnya apa? Akibatnya aku akan mendapatkan hadiah. Nah, untuk contoh ini merupakan bentuk proposisi hipotetik yang pertama, yaitu jika A adalah B, maka A adalah C. Begitu. A di sini aku, ya, aku. Jika aku naik kelas, B-nya adalah naik kelas, maka aku mendapat hadiah. Mendapat hadiah adalah C. Atau jika A adalah B, maka C adalah D. Nah, seperti contoh misalnya jika aku naik kelas, maka ibu akan senang. Nah, itu kan antara satu term dengan term yang lain berbeda. Jika aku naik kelas, aku A naik kelas B, maka ibu sebagai subjeknya C, ya, akan senang, ya. Senangnya ini termasuk dalam D. Lalu kita masuk pada proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif ini proposisi yang menggunakan syarat khusus yang mengindikasikan perlawanan, ya, perlawanan antara dua pernyataan. Proposisi ini biasanya menggunakan alternatif yang diindikasikan dengan kata atau, ya, kopula atau. Contohnya Isna mengenakan sepatu atau sandal. Nah, contoh Isna mengenakan sepatu atau sandal ini termasuk dalam kategori bentuk proposisi tidak sempurna, ya. Sementara untuk yang proposisi sempurna, sebagai contoh misalnya Isna mengenakan sepatu atau non sandal. Nah, begitu kira-kira. Kita lanjutkan pada jenis proposisi berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas. Sebelum itu kita bahas dulu jenis proposisi ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas, proposisi dibagi menjadi positif dan juga negatif atau positif afirmatif, ya, dan juga negatif. Sementara berdasarkan kuantitas ini dari universal dan partikular. Universal berarti secara keseluruhan, sementara partikular adalah sebagian. Jenis proposisi ini diklasifikasikan atas dasar sebagai proposisi tradisional. Sementara jenis proposisi ditinjau dari kombinasi kuantitas dan kualitas. Di sini bisa dilihat, ya, di sini ada yang disebut dengan A. A berarti universal positif. Jadi universal dan positif, kombinasi antara universal dan positif. Kemudian E universal negatif, I partikular positif, dan O adalah partikular negatif. Nah, sebagai contoh untuk sebagai pattern atau sebagai rumusnya adalah misalnya A, ya, A universal positif, semua S adalah P. Misalnya semua manusia, ya, semua manusia atau semua siswa berangkat sekolah, misalnya seperti itu. Semua siswa berangkat sekolah. Nah, ini merupakan universal positif.